Halo adik-adik, salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo adik-adik, ini sekarang sudah jam berapa waktu kita sekolah? Sekolah Minggu adik-adik, duduk yang rapi. Sudah pada mandi kan adik-adik? Duduk yang rapi. Ya, kita mau menghormati Tuhan kita. Ya adik-adik, sebelum kita memulai sekolah Minggu kita duduk yang rapi. Kita mau berdoa, minta pimpinan sama Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ayo kita lipat tangannya, mari adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa. Biarlah Tuhan, di pagi hari yang indah ini, di hari Sabat-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau urapi kami, Kau berkati kami, adik-adik sekolah Minggu Tuhan, supaya dapat menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami dapat duduk tenang juga Tuhan, adik-adik dapat duduk tenang juga Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kau pimpin Tuhan kakak-kakak guru sekolah Minggu yang membawa kami masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Bapa, persiapkan kami semuanya ya Allah. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, terutama kuasai rumah kami, ruangan tempat kami beribadah. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami membuka ibadah sekolah Minggu kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Marilah kita saling mengasihi. Terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Amin. Saya akan yang hafalan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gembala baik bersuling namanya, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku
berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jernang bening, kuasa damai jernang bening. Begadang, bahaus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jernang bening, kuasa damai jernang bening. Di jalan mau kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk diam, ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami teladani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, judul firman Tuhan kita minggu ini adalah menyenangkan hati Allah dengan bekerja. Nah, bagaimana itu menyenangkan hati Allah dengan bekerja? Nah, kita ambil contoh kisah orang Yahudi, yaitu bangsa pilihan Allah. Pada waktu itu, Raja Zedekia, Raja Israel di Yerusalem melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka, Tuhan menghukum mereka. Raja Babel menghancurkan bait suci dan semua orang dijadikan budak di Babel. Setelah 70 tahun ditawan di Babel, rombongan orang Israel pulang ke Yerusalem. Kores, Raja negeri Persia, membebaskan bangsa Israel kembali untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Tetapi, pembangunan dihentikan karena ada kelompok yang membenci orang Yahudi dan menanyakan surat izin. Kelompok orang itu kirim surat ke Raja Darius untuk cek apakah raja sebelumnya, Raja Kores, pernah berikan izin. Raja Darius memerintahkan untuk mencari surat izin di penyimpanan naskah di Babel. Akhirnya, Raja Darius menemukan surat izin pembangunan bait suci itu ada di kota kecil Ahmeta. Setelah diselidiki, memang benar bahwa bait suci harus dibangun dan kerajaanlah yang membiayainya. Raja Darius mengumumkan akan melanjutkan pembangunan bait suci. Raja Darius memerintahkan kelompok dan bupati yang benci Yahudi agar menjauhkan diri dari pembangunan. Kelompok yang membenci Yahudi itu harus memenuhi kebutuhan pembangunan bait suci setiap hari. Semua perabotan bait suci, emas dan perak yang pernah diambil Raja Nebukadnezar dikembalikan. Maka,
Selesailah pembangunan bait suci itu dan merayakan pentahbisan dengan sukaria. Itulah contoh yang Kak Aini maksud menyenangkan hati Allah dengan bekerja. Nah, gimana dengan kehidupan sehari-hari adik-adik? Nah, adik-adik bisa melakukannya dengan pada waktu sekolah minggu, adik-adik membantu kakak guru menyusun meja-meja, bangku, atau tikar untuk adik-adik duduk, atau adik-adik juga dapat membantu merapikan kembali mainan, alat peraga pada waktu ibadah. Nah, bagaimana dengan di rumah? Ya, menyenangkan hati Allah kayak gimana? Membantu mama kita pada waktu di rumah dengan membereskan buku-buku kita atau mainan kita sesudah kita main. Nah, bagaimana di dunia pekerjaan seperti Kak Aini? Nah, Kak Aini kerja dengan takut akan Allah. Kak Aini dengar-dengaran akan Allah. Jadi Kak Aini bekerja bukan karena manusia tapi karena Allah. Nah, gimana bisa Allah senang? Nah, pada waktu Kak Aini dapat pekerjaan berat atau banyak kerjaan, Kak Aini berusaha tidak mengeluh, atau Kak Aini berusaha bekerja dengan sebisa Kak Aini. Nah, waktu Kak Aini bekerja, Kak Aini tidak harus melakukan pekerjaan yang sulit. Kak Aini harus sabar. Kak Aini tidak menggerutu atau marah-marah atau ngomel. Nah, sehingga pekerjaan Kak Aini itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana tahu Tuhan senang dengan pekerjaan Kak Aini? Melalui pimpinan Kak Aini atau bos Kak Aini senang. Wah, kerjanya bagus gitu kan. Nah, siapa tuh? Oh, ternyata orang Kristen gitu kan, anak Allah, pengikut Yesus gitu. Nah, dengan demikian orang tahu kalau Kak Aini itu kerja benar-benar untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kalau pimpinan senang berarti Tuhan juga disenangkan, dan Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan Kak Aini atau di lingkungan tempat Kak Aini tinggal. Bagaimana itu menyenangkan Tuhan? Berbagi kasih. Bagaimana itu? Apa itu maksudnya berbagi kasih? Kak Aini punya ada sedikit berkat, Kak Aini bagi ke beliin beras, beliin minyak goreng atau mie, kasih ke lansia yang tidak mampu atau pengemis-pengemis. Karena di tempat Kak Aini tinggal itu banyak orang-orang kaum marginal atau orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Nah, Kak Aini Tuhan kasih berkat sedikit atau banyak, Kak Aini berkati lagi orang-orang yang tidak mampu. Bukan Kak Aini saja, Kak Aini punya komunitas Kak Aini ini juga ikutan. Jadi Kak Aini yang menyalurkan bantuan-bantuan itu. Kalau dari Kak Aini sendiri sih sekedarnya. Jadi mereka terbantu karena komunitas Kak Aini. Itu aja adik-adik. Jadi dengan judul firman Tuhan menyenangkan hati Allah dengan bekerja, ya kayak yang Kak Aini maksud, bekerja, membagikan berkat, itu salah satu bekerja dengan menyenangkan Tuhan, bekerja dengan tangan sendiri. Mengerti adik-adik? Dan Kak Aini harap adik-adik di rumah juga begitu, bekerja dengan tangan sendiri, merapikan buku, membereskan mainan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Dengan demikian orang tua adik-adik disenangkan. Nah, orang tua senang, Tuhan juga senang. Oke adik-adik, setuju? Oke, demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat di kehidupan adik-adik. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allahku, terima kasih kalau boleh kami ya Tuhan mendapat kebenaran firman-Mu ya Tuhan mengenai menyenangkan hati-Mu dengan pekerjaan tangan kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, yang mau bekerja dengan tangan
kami sendiri ya Tuhan untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan, menyenangkan keluarga kami, kedua orang tua kami walaupun kami masih kecil ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah ya Tuhan kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, kehidupan lingkungan kami, kakak guru kami, ya Tuhan, orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, berkat dan urapan-Mu ya Tuhan sungguh besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terima itu ya Tuhan dengan rasa sukacita dan syukur yang besar ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang Esa dan terpujilah Engkau Yesus Kristus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang saatnya kita menghafal ayat emas ya. Ayat emas kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bekerja dengan tanganmu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bekerja dengan tanganmu. Kakak akan menggerakkan, adik-adik menyebutkan ayat hafalannya ya. Siap? Sekali lagi ya. Nah, ayat emasnya dihafalkan, kalau bisa direkam dan kirim ke agen K sekolah minggu kita. Sampai jumpa. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik bangkit berdiri adik-adik ya. Tadi mungkin adik-adik sudah duduk di saat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami Bapa. Biarlah terus Engkau pimpin kami Tuhan. Dari mulai hari ini hingga minggu depannya Bapa, kami dapat bertemu kembali. Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik Bapa, baik di dalam rumah maupun di sekolah mereka Tuhan. Biarlah hari lepas hari adik-adik sekolah minggu ini makin bertambah-tambah mencintai Engkau, makin bertambah-tambah menjadi saksi-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik ini menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarlah kami sehat Tuhan. Cepat Tuhan selesaikan pandemik yang ada saat ini, COVID Corona Bapa, supaya kami bisa selalu bersama-sama kami memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Saat ini juga Tuhan, kami mau tutup ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku.